Malam tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara, ada cerita, dan rahasia yang ingin keluar dari gelap. Selamat datang di gelap malam, tempat di mana kisah hidup, fiksi, dan horor saling bersuara. Matikan lampu, pakai earphone kamu, dan dengarkan baik-baik. Karena setiap kisah punya bisikan. Sudah hampir 6 bulan Dimas jatuh sakit. Bukan sekali 2 kali ia dibawa ke rumah sakit. Namun setiap hasil pemeriksaan selalu menunjukkan hal yang sama. Tidak ada diagnosa pasti. Padahal dari gejala luarnya, Dimas tampak seperti mengidap penyakit tipes. Kondisinya terus menurun. Akhirnya keluarga sepakat. Dimas dipulangkan ke kampung halamannya di Pulau Sulawesi dengan harapan mungkin di tanah kelahirannya ia bisa mendapatkan kesembuhan. Tapi takdir berkata lain. Tak sampai sebulan di kampung halaman, Dimas menghembuskan nafas terakhir. Ia pergi meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Dimas adalah seorang pekerja di perkebunan. Sebelumnya ia bekerja di perkebunan sawit. Namun karena tergiur gaji yang lebih besar, ia pindah ke perkebunan karet. Baru 3 bulan bekerja di sana, Dimas sudah ditempatkan di bagian perawatan pohon karet. Lokasinya cukup jauh, berbatasan langsung dengan hutan. Hari itu, saat jam istirahat, Dimas merasa sangat lelah. Tanpa sengaja, ia tertidur di bawah pohon besar di pinggir kebun. Angin semilir, udara tenang, dan disitulah mimpi itu datang. Dalam mimpinya, Dimas didatangi seorang gadis cantik, berpakaian serba putih, dengan senyum ramah. Gadis itu mengajaknya berkeliling di sebuah kampung asing. Tapi suasananya menenangkan, asri, dan terasa damai. Dimas betah berada di sana. Mereka beristirahat di sebuah rumah besar, mewah menurut Dimas. Dan ternyata rumah itu adalah milik tetua kampung. Dan sang gadis adalah anak tetua tersebut. Obrolan hangat pun mengalir, dan tanpa basa-basi, sang gadis menyatakan perasaannya. Ia menyukai Dimas dan ingin Dimas menikahinya. Namun, belum sempat menjawab, terdengar suara keras, memanggil nama Dimas. Ia pun terbangun, kembali ke dunia nyata. Sore itu, Dimas pulang dari kebun seperti biasa. Dan perlahan ia pun mulai melupakan mimpinya. Namun esok harinya Dimas jatuh sakit. Awalnya dianggap sakit biasa. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, penyakit itu tak kunjung sembuh. Setelah bolak-balik ke rumah sakit tanpa hasil, keluarga akhirnya membawa Dimas ke orang pintar. Dan dari sanalah semua terungkap. Dimas disukai oleh penunggu perkebunan karet tempat ia bekerja. Tanpa sadar, saat dalam mimpi, ia telah membuat janji untuk menikahi sang gadis. Gadis gaib, anak dari tetua kampung, tak kasat mata. Dan sejak saat itulah hidup Dimas tak pernah kembali seperti semula. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Jika kamu suka, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan, atau kamu punya cerita yang ingin dibagikan. Sampai jumpa di malam berikutnya.
di gelap malam, karena setiap malam selalu punya cerita.